Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim walladzi hadana li tariqihil qayyim wa faqahana fi dinihil mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, sahadatan tusiluna ila jannatin na'im wa takunu sababan linadhiril wajhil karim. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyina Muhammadan abduhu wa rasuluhun nabiyur raufur rahim. Sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ulil fadlil jazim. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usini nafsi wa iyyakum bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, tsumma radadnahu asfala safilin. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Sabilul Najah rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan mengajak diri saya pribadi dan hadirin semuanya untuk terus meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah, kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, kita sebagai manusia, salah satu makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang sangat sempurna dibanding dengan makhluk-makhluk Allah yang lain. Diciptakan dalam bentuk fisik yang indah, diberi perangkat lunak yang sempurna seperti akal pikiran, diberikan rasa, karsa atau kehendak. Manusia berbeda dari makhluk Allah lainnya, seperti malaikat yang diciptakan hanya memiliki akal tanpa diberi syahwat dan nafsu. Hewan diberi syahwat sehingga hidupnya hanya mengikuti keinginan kebutuhan badannya, seperti makan, minum, berhubungan badan, dan segala keinginan yang bersifat jasmania. Sementara setan diciptakan hanya dengan bekal nafsu, sehingga sepanjang hidupnya selalu ingkar akan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia sebagaimana disebutkan dalam surat At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sangat sempurna. Manusia diciptakan dengan segala sesuatu yang dikaruniakan kepada malaikat, kepada hewan, kepada setan, yakni berupa akal, pikiran, syahwat, dan hawa nafsu. Oleh karena itu, kehidupan manusia lebih dinamis, karena manusia berjuang dalam tarikan antara ketiganya. Manusia bisa menjadi seperti malaikat yang hanya tunduk dan patuh kepada Allah, bisa seperti hewan yang hanya mementingkan keinginan jasmaninya, atau bisa seperti setan yang hanya mengumbar hawa nafsunya. Sebagai makhluk ciptaan dan bentuk yang terbaik, manusia dikaruniai 4 hal sebagaimana permata
permata dalam diri kita manusia. 4 permata ini disebutkan oleh Rasulullah Muhammad SAW dan hadisnya yang dikutip dalam kitab Ihya Ulumuddin. Qala Rasulullah SAW, arba'atu jawahir fi jismi bani Adam yuzalluha arba'atu asya'a ammal jawahir fal aqlu wad dinu wal haya'u wal amalus sulih. Ada 4 permata dalam tubuh manusia yang dapat hilang karena 4 hal ini. Yang pertama adalah fal aqlu, akal. Yang kedua adalah wad-dinu, agama. Yang ketiga wal haya'u, rasa malu. Dan yang keempat adalah wal amalus sholih, amal soleh. Itulah permata yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Akal adalah alat untuk memahami agama. Agama adalah rambu-rambu atau aturan yang berikan arah pada manusia. Sifat malu adalah pengendali, dan amal soleh adalah buah dari akal memahami agama dengan pengendali berupa sifat malu yang tadi saya sampaikan. Akal menjadi pemimpin dalam tubuh manusia untuk memahami mana yang hak, mana yang batil, mana yang bisa dikerjakan dan mana yang harus ditinggalkan. Oleh karena itu, dalam kitab Naslahul Ibad ditulis Jauharun Ruhani khalaqallah ta'ala muta'alliqan bi batil insan yu'rafu bil haqqi wal batil. Permata rohani ciptaan Allah yang berada dalam jasad manusia untuk mengetahui sesuatu yang hak dan yang batil. Itulah akal. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Permata yang kedua yang diberikan oleh Allah kepada manusia adalah agama. Agama adalah aturan atau norma yang mengarahkan akal manusia untuk menerima hal-hal yang baik, menerima hal-hal yang layak, menerima hal-hal yang pantas menurut logika akal yang sehat. Agama menjadi pedoman bagaimana manusia menjalani kehidupannya, bagaimana mengendalikan syahwat dan nafsu. Akal sehat akan mengarahkan kita untuk dapat menerima agama yang hadis, agama yang lurus, yang mampu memberikan ketenangan lahir dan mampu memberikan ketenangan pada batin. Sedangkan sifat malu sebagai pengendali untuk membuahkan amal soleh. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Permata yang ketiga yang diberikan oleh Allah adalah sifat atau rasa malu yang dikembangkan agama untuk mengendalikan perilaku manusia, yang dapat membedakan kita dengan hewan atau setan. Oleh karena itu, Ibnu Hajar Al-Asyqalani membagi malu menjadi 2, yakni haya'un nafsiyun dan haya'un imaniyun. Haya'un nafsiyun adalah rasa malu yang diberikan Allah pada setiap manusia, seperti rasa malu memperlihatkan auranya dan sejenisnya. Kemudian sifat malu yang kedua adalah haya'un imaniyun, ayan na'am min fi'lin ma'ashi khaufan min Allah. Ketika seorang mukmin mampu mencegah dirinya untuk berbuat maksiat karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah rasa malu yang kedua. Sifat ini hanya diberikan pada orang mukmin yang mampu menggunakan akalnya untuk memahami perintah dan
Karena itu wajar jika Rasulullah Muhammad SAW pernah memberikan nasihat pada sahabatnya, al-haya'u minal iman, malu itu adalah sebagian dari iman. Malu untuk berbuat maksiat, malu meninggalkan perintah agama, malu untuk tidak berbuat baik dan sebagainya atau dan seterusnya. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, permata yang terakhir atau yang keempat yang diberikan Allah, yang dimiliki oleh manusia adalah amal soleh, yakni perbuatan yang patut dan baik menurut kaidah agama. Amal soleh adalah buah dari kemampuan kita memahami agama, menjalankan perintah agama, serta kemampuan kita mengendalikan sikap dan kehidupan. Banyak orang mampu memahami agama atau mengerti ilmu agama, tetapi tidak mampu mengendalikan syahwat dan nafsunya. Rasulullah Muhammad SAW dalam hadisnya, fal ghadabu yuzilul aql wal hasadu yuzilud din wat tama'u yuzilul haya wal ghibatu yuzilul amal sholih. Ghadlah atau marah-marah dapat menghilangkan akal. Iri, dengki atau hasud dapat menghilangkan agama. Serakah atau tamak dapat menghilangkan sifat atau rasa malu, dan menggunjing atau ghibah dapat menghilangkan amal soleh. Demikian sedikit khutbah yang saya sampaikan. Semoga ada guna dan manfaatnya. Semoga kita dapat mengoptimalkan permata yang ada dalam hidup kita ini untuk menjadi insan pilihan, masuk dalam kategori muttaqin. Allahumma amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-tini waz-zaituni wat-turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim.